Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita belajar tentang seni peran. Kita belajar mengenal aktor. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana aktor itu bermain di atas panggung. Dan bagaimana dia menghidupkan peran itu di atas panggung. Semoga dengan kita melihat mereka bermain, kita mendapatkan gambaran bagaimana kalau kita akan berada di atas panggung itu sendiri. Yuk, kita simak. Pementasan atau pergelaran di panggung, juga di layar film atau di layar televisi, itu kebanyakan dilakukan oleh sekelompok aktor. Aktor bermain bersama untuk mementaskan suatu cerita drama, mementaskan suatu lakon. Tetapi ada juga waktunya, ada juga kadangkala kita menyaksikan suatu pementasan pergelaran di panggung atau juga di layar yang hanya dilakukan oleh satu orang aktor. Saya kira mulai tahun 80-an atau 90-an kita mengenal istilah monolog untuk menyebut pertunjukan seperti itu oleh seorang aktor saja itu. Itu menjadi istilah yang lazim sekarang untuk menyebut pertunjukan semacam itu sebagai monolog. Bisa-bisa saja. Tapi ada satu arti lain dari kata monolog itu. Monolog itu juga berarti atau pada mulanya berarti bagian dari suatu drama, suatu lakon dengan banyak pemain, dan di sebagian ada satu bagian ketika seorang pemain, seorang aktor, yang memainkan tokoh tertentu itu berbicara seorang diri. Tidak berbicara dengan tokoh yang lain. Dia berbicara seorang diri. Itu banyak dalam naskah-naskah lama. Jadi untuk menggambarkan keadaan batin seorang tokoh, penulis lakon menyuruh dia membunyikan, menyuarakan kata hatinya supaya terdengar oleh publik. Sehingga publik, penonton mengerti dia sedang dalam keadaan bagaimana, merencanakan apa, dan sebagainya. Sedangkan pementasan seorang diri itu ada yang menyebutnya juga dengan istilah one man play atau one man show. Akhir 80-an atau 90-an itu monolog muncul sebagai istilah untuk menyebut pertunjukan seorang diri itu. Pasti kenal. Di Jogja ada seorang aktor monolog yang luar biasa terkenal, luar biasa digemari oleh penonton, yang namanya Budet Kartarajasa. Kediriannya yang satu itu memikul tugas berat untuk menghidupkan panggung, menghidupkan cerita yang dibawakannya, menghidupkan juga tokoh-tokoh yang ada dalam monolog itu, dalam ucapan-ucapannya itu. Sebab monolog itu bisa saja mengandung cerita tentang tokoh-tokoh yang lain yang bukan si tokoh yang sedang bicara itu. Jadi dalam monolog terdapat juga pemeranan oleh satu orang aktor yang memerankan lebih dari satu tokoh. Apakah ini sesuatu yang baru? Tidak. Kita kenal dalang wayang kulit. Wah, kalau itu dianggap monolog yang luar biasa. Bisa semalam suntuk dia bercerita, dia memerankan banyak tokoh dengan penghayatannya yang tersendiri. Kita punya tradisinya. Jadi ketika saya kecil, dari Lombok, saya lahir di Lombok, kemudian ayah saya dipindah jadi dokter hewan, jadi kepala jawatan kehewanan di Karesidenan Kediri. Di Kediri itulah saya mulai belajar atau menikmati yang namanya wayang orang. Wayang orang itu yang dimulai dari jam 8:30 malam
sampai jam 1 pagi. Itu betah nonton tanpa merasa capek. Dan kemudian besoknya saya akan menirukan yang namanya Werkudara kayak apa, Sri Kandi kayak apa. Sampai sekarang saya masih hafal dialognya. Walah dewa, dewa, wong edan kok ora waras-waras itu dewa, dewa, gitu kan. Itu saya tirukan di rumah. Saya juga nggak ngerti, orang tua saya juga bilang, kamu ngerti nggak sih ceritanya? Ya ngerti ceritanya karena otak saya kan berpikir, kemudian melakukan kan kaitan demi kaitan kan, hubungan sebab akibat dari cerita itu. Cuman kata per katanya saya tidak mengerti, tapi saya bisa menikmatinya. Monolog sebetulnya juga dialog, tetapi tidak memiliki lawan bicara, karena segala sesuatunya dikemas dengan sebuah cara bahwa apa yang diungkapkan itu merupakan konflik pribadi yang sangat obsesif, sehingga terjadilah ungkapan-ungkapan obsesi ini dalam bentuk monolog. Untuk cerita yang sangat ajaib ini, sebetulnya saya tidak akan mampu. Karena semua orang mungkin tidak percaya. Tapi ini benar-benar menghantui saya. Mata itu, dan warna itu hadir di setiap dinding. Bayangan kucing hitam. Yang lebih lazim kita temukan atau kita lakukan adalah permainan atau pemeranan di mana kita tidak sendirian di atas panggung, melainkan bersama dengan pemeran-pemeran atau aktor-aktor lain yang memerankan tokoh-tokoh yang berbeda. Kemunculan kita dan aktor-aktor lain, tokoh-tokoh lain itu tetap dalam rangka mendukung satu cerita, satu penyampaian satu cerita yang mengandung konflik. Sudah pernah kita bicarakan kan, ada protagonis, ada antagonis. Protagonis menginginkan sesuatu, antagonis menentangnya dan terjadi konflik. Lalu ada klimaks dari konflik itu jadi klimaks. Klimaks itu adalah puncak emosi tertinggi dalam cerita itu. Kemudian setelah itu terjadi penurunan-penurunan, lalu diakhiri dengan penyelesaian, penutupan yang bisa berupa tragedi, kehancuran si protagonis, bisa juga berakhir dengan kejayaan si protagonis dan kehancuran antagonis, atau bisa juga ada akhir yang lain. Bahkan ada yang disebut open ending, tetap terbuka, seperti belum selesai, masih akan ada lanjutnya, seperti itu. Ketika kita memainkan mendukung pementasan lakon seperti itu, ketika kita bersama-sama dengan aktor-aktor lain mendukung suatu cerita, pementasan suatu cerita, pastilah kita perlu menjalin kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Kerjasama dalam hal memulai cerita, mengembangkan cerita dengan segala macam persoalan-persoalan di dalamnya dan emosi-emosi yang terlibat di dalamnya bersama-sama sampai tercapai klimaks. Kerjasama antar aktor. Itu penting sekali, kerjasama antar aktor. Jadi dalam kerjasama itu yang sering terjadi adalah seorang aktor yang memerankan A ketemu dengan seorang aktor yang memerankan B. B ini antagonis, A ini protagonis. Mereka berkonflik, emosi mereka meninggi, saut menyaut begitu. Tek tek tek. Ini terjadi progresi namanya.
kemajuan, terus peningkatan sampai tercapai klimaks. Mewujudkan progresi dalam suatu pementasan, dalam suatu lakon drama itu merupakan tujuan kerjasama antar aktor yang sangat penting. Kalau tidak ada progresi, emosi tetap saja begini, itu pertunjukan, cerita itu rasanya seperti macet, kehilangan juga daya tariknya. Karena penonton itu seperti sudah diberi pancingan begitu, sudah diberi pembangkit selera gitu, tapi tidak segera disuguhkan kepadanya makanan utamanya. Nah, itu yang membuat rasanya gimana sih ini? Dan tidak logis. Karena tidak logis, susah dipercaya. Masa sih dari tadi emosi segitu aja, masa marahnya sekarang ada penyebab marah yang lebih hebat lagi, kok marahnya tetap segitu sih kok. Nah, kerjasama itu menjadi penting. Jadi pemain tidak boleh asik dengan dirinya sendiri ketika dia berakting, bermain bersama aktor-aktor, pemain-pemain lain. Seperti sebuah tim sepak bola, para pemain itu harus betul-betul kompak, saling tahu, saling menanggapi rasa, sehingga irama penanjakan itu terbentuk dengan manis. Oh iya, ini penting sekali ya, irama. Sampai akhirnya tercapai klimaks. Idealnya itu mungkin para pemain, para aktor di panggung yang mementaskan lakon itu idealnya mungkin sekompak atau sehati seperti pemain-pemain tim Barcelona itu, yang seperti tanpa berpikir lagi mereka itu sudah saling tanggap satu dengan yang lain. Kok ya gak lapor sama aku kalau pinjam uang? Oh, Kang Mas, ada pesanan mendadak, ambil inisiatif sendiri. Pesanan dari siapa? Partai politik mau buat baju batik kampanye. Temannya. Tumben, partai politik kok. Loh, pesennya seragam batik. Saya menari-nari di gurun pasir, di zaman Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tak ada debat diskusi tentang maknanya manusia. Manusia itu cuma manusia. Dan itu saja. Bahkan raja yang nongkrong di tata sama intinya dengan yang lata. Begitulah hidup. Semua orang percaya pada kebenarannya. Dan salah satu kebenaran hari ini aku melihat ada tenda di ujung sana bergerak-gerak. Mungkin ada orangnya. Aku sapa ya. Aku sapa. Sepada. Woi, yang di tenda ada orang di dalamnya enggak? Tak ada. Kalau betul, inilah keramahan padang pasir. Silakan masuk, silakan makan kurma, silakan. Mari saya basuh kaki Anda. Bohong. Ini ya, buat orang yang sombong itu. Bukan aku yang memulai ya. Dengar. Oi, bukan aku yang memulai ini ya. 3 taraf kutuk akan turun ke kepalamu, langsung ke mata, lalu ke lidah, dan akhirnya ini yang paling penting. Stop. Kenapa? Apa kau bilang? 3 taraf kutuk. Stop. Semua orang tahu saya Nimrod. Saya penguasa padang pasir. Tapi karena lantaran hari ini, ketika saya tidak punya kurma, orang datang menawarkan pupuk kurma. Ketika saya tidak punya onta, orang datang menawarkan. Namamu Nimrod. Luar biasa.
Sangat terhibur hati saya karena orang hebat seperti Nimrod bisa bangkrut. Kan, saya bisa memainkan dua orang itu dengan monolog juga. Tapi andai kata ada yang bisa menjawab saya, kan lebih bagus. Tetapi bagaimana saya mengubah suara kakek dan suara Nimrod yang tadi menggelegar, ya kan? Nah, disinilah buat saya sebetulnya monolog itu juga dialog. Tolong pelajari narasi, sebab, akibat, karakter, konten, konteks, impact. Bagaimana teman-teman? Ada yang suka menonton teater? Semoga contoh pementasan teater itu akan membuat teman-teman yang tidak suka nonton teater menjadi tertarik menonton teater. Asik lo menonton teater itu, iya kan? Iya kan? Dalam naskah drama, dalam lakon itu biasanya disebutkan atau biasanya bisa disimpulkan di mana peristiwa terjadi dan pada saat apa. Misalnya di sebuah jalan yang sepi, di kamar sebuah hotel mewah, dan sebagainya. Lalu waktunya kapan juga ditentukan. Itu gambaran tentang situasi nyatanya, situasi nyata dalam cerita itu. Ketika itu mau diwujudkan menjadi pementasan, biasanya lalu ada ruang, ada bidang ruang di panggung yang ditata untuk mewakili atau sebagai perwujudan dari latar tempat, setting tempat yang ada di lakon. Tapi seperti sudah kita bicarakan juga, tugas aktor adalah meyakini bahwa ruang itu ruang yang benar-benar. Ini betul-betul kamar sebuah hotel. Apakah dia sungguh-sungguh percaya bahwa ini benar-benar ruang sebuah hotel? Sebenarnya aktor tidak percaya seperti itu. Cuma ini rahasia keaktoran. Aktor mengandaikan, andaikan ini benar sebuah ruang, sebuah kamar hotel, saya akan berbuat apa di sini? Andaikan ini benar-benar sebilah pisau belati, bukan hanya triplex, dan saya adalah orang yang sangat marah, sangat dendam karena anak saya dibunuh oleh dia yang berada di sana itu. Andaikan iya ini belati beneran, ini yang akan saya lakukan. Yes, gitu kan. Nah, sebenarnya yang dipercaya aktor itu ini. Begitu juga sikap aktor, teman-teman, pada benda-benda yang ada di ruang ini, yang mungkin ini harus dipercaya oleh aktor sebagai singgasana misalnya gitu. Dia harus memperlakukan ini sebagai singgasana ketika dia bermain. Harus meyakini bahwa ini singgasana dan dia seorang misalnya sultan, begitu kan. Dan secara teknis dia juga harus peka di mana dia terletak dan bagaimana hubungan dia dengan benda-benda yang ada di sekitarnya di panggung ini. Ini bukan kursi kayu tapi singgasana. Di sana itu bukan tiang untuk penyangga lampu tapi tombak pusaka misalnya, begitu kan. Itu dalam imajinasi dia yang diyakini. Andaikan itu benar-benar tombak pusaka. Tapi secara teknis dia juga harus, si aktor ini juga harus memperhitungkan kalau penonton di sana bagaimana ya tampaknya aku dari arah sana. Cuma kalau seorang aktor sudah berpengalaman, dia tidak usah memikirkan tentang penonton. Dia sendiri sudah merasa ini tidak enak ini tempat ini. Gitu. Kepekaan berbagi ruang dengan benda-benda itu yang perlu teman-teman pelajari. Lalu ada properti, ada yang disebut properti tangan, hand properti yang kecil-kecil. Ini juga sesuatu yang harus dihidupkan. Memang pada akhirnya dia juga ikut menghidupkan aktor, membantu aktor dengan kesibukannya. Tapi di sisi yang lain, ini tugas bagi aktor untuk menghidupkannya. Bunga gitu misalnya ya, misalnya seperti itu. Hal-hal yang lain, busana atau kostum yang dikenakannya,
Nah, ini memang sebagian besar masih menjadi kekurangan kita. Pementasan-pementasan teater biasanya itu tidak sempat dilatihkan dengan berkostum seperti akan ada dalam pementasan nanti dalam waktu yang lama. Ada yang kostumnya baru datang, baru dicoba oleh si pemain 15 menit sebelum pementasan. Nah, ini sebenarnya sangat menyulitkan aktor karena pakaian yang dikenakan, kalau saya mengenakan mahkota ini, juga mahkota ini harus saya internalisasikan dalam diri saya. Saya jadikan bagian dari diri saya. Baru dengan begitu, saya bisa merasa sreg, saya bisa merasa benar-benar ya berpakaian ini. Pakaian kebesaran ini. Kalau tidak, waduh, apalagi misalnya nggak sempat bercermin. Nggak sempat sedikit pun bercermin. Lalu sudah harus naik ke panggung. Kayaknya kayak apa ini? Kelihatannya aku dari sana, aku sendiri nggak pede ini dengan itu, pasti sangat mengganggu konsentrasi pemain. Jadi segala sesuatu yang akan menemani atau ditemani atau dihidupkan oleh aktor di panggung itu sebaiknya dalam geladi, dalam latihan itu sudah cukup sering lah dibiasakan, diinternalisasikan kepada si aktor yang akan memerankan tokoh tertentu. Teman-teman sudah banyak mendapatkan pelajaran tentang seni peran. Dari mulai apa itu peran dan apa peran penting seorang aktor dalam sebuah pertunjukan, sampai kepada proses aktor itu mempersiapkan diri untuk pertunjukan. Berlatih dengan serius, sampai akhirnya tampil di atas panggung memainkan satu peran. Bila teman-teman mulai berlatih teater dan memainkan satu karakter, itu akan menjadi pengalaman yang berharga dalam hidup Anda. Berkesenian itu memang indah. Berkesenian itu memang menyenangkan. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki
Loh, iki? Ya, delok. Lah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tul Jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu karo jam 8 bengi nang nggone Tul Jenak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kerambimu kang tadi negatif ping 4. Siapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Ojo guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon ae, Tro, sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tro. Ora takok. Lho yo gak pola takok. Koyo nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah, terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Tino iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo roh dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu ditebas padha. JTV 100% gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Pemirsa, bertemu kembali di Jelajah Kuliner bersama saya Cahyani Dean. Dan selama 1 jam ke depan beragam informasi kuliner akan hadir untuk Anda. Kita awali informasi kuliner pertama dari Tangerang, Banten. Di kota Tangerang, Banten terdapat banyak tempat kuliner menarik seperti warung asinan Ibu Sudi Mampir yang berada di Jalan Hashim Asyari, Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Berdiri sejak 1975, asinan ini banyak disukai pembeli lokal maupun dari luar daerah. Kota Tangerang, Banten punya banyak tempat kuliner andalan. Untuk yang satu ini, Anda harus antre, yaitu asinan milik Ibu Sofia di Jalan Hashim Asyari, Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang. Asinan ini cukup melegenda karena sudah berjualan sejak 1975.
Para penikmat asinan rela menunggu lama hingga berjam-jam. Warga dari berbagai daerah sudah banyak berkunjung ke sini mulai dari Jakarta hingga Bekasi. Asinan milik Ibu Sofia ini diberi nama Sudi Mampir. Para penikmatnya menyukai cita rasa yang disajikan, apalagi harganya relatif murah. Bu sering beli asinan di sini, Bu? Kalau ini enak sih asinannya. Enak. Berapa itu, Bu? Pun juga kuat sih, 2 hari kuat. Berapa sih, Bu? Harganya per itu? 17.000. Ibu, yang semakin Ibu membuat Ibu sering beli di sini, Bu, itu apa sih, Bu? Apakah asinannya beda dengan yang lain atau gimana, Bu? Ya rasanya atuh enak aja sih, sedang aja lain lah sama ini. Selain menjual asinan sayur, warung Sudi Mampir juga menjual asinan buah. Dalam sehari bisa terjual hingga 2.000-an bungkus asinan dengan omset 15 juta rupiah. Tahun 1975. Ini namanya asinan Betawi atau gimana, Bang? Asinan Betawi Ibu Sofia Mampir. Kalau per hari bisa di atas 15 juta. Dibanding di penjualan yang biasa. Keluarga Ibu Sofia juga melibatkan belasan ibu rumah tangga atau warga sekitar untuk dijadikan karyawan. Haki Najili, JPM TV, Tangerang, Banten. Dari kuliner asinan Betawi, selanjutnya saya memiliki rekomendasi kuliner khas Minang, lamang tapai nih pemirsa. Namun Anda tak perlu pergi jauh ke Sumatera Barat untuk mencicipi lamang tapai ini, karena di Jakarta terdapat pedagang yang menjual lamang tapai yang berada di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat terkenal sebagai pusat kuliner khas Sumatera Barat. Saban hari, kawasan ini tak pernah sepi pembeli yang datang untuk menikmati kulinernya. Salah satu yang paling banyak diburu yaitu lamang tapai. Lamang biasanya menjadi makanan pembuka sebelum menyantap hidangan utama. Lamang tapai terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam wadah bambu. Kudapan ini cocok disantap dengan ketan hitam. Lemang tahannya 3 hari, dipotong maupun nggak dipotong. Cuman perbedaannya kalau masih dalam bambu, ketannya masih lembut karena dia nggak kena angin-angin kan gitu. Kalau dipotong awet juga, cuman dia agak mengeras doang gitu. Tapi memang dia awet karena dibakarnya 5 jam. Awet, tape lebih awet lagi, seminggu dia lebih tahan, cuman asam aja gitu. Kalau tape nggak bisa basi, cuman asam gitu. Dalam sehari, para pedagang mampu menjual hingga 25 lonjor lamang tapai berukuran sekitar 30 cm. Sementara untuk harga, satu lonjor lamang lengkap dengan tapai dibanderol Rp45.000. Anda penasaran dengan rasa lamang tapai yang khas? Langsung saja datang ke kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Cindy. Nomor 1, coba.
Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tambah yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kelambimu kang sak dina ganti ping 4. Sapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Ojo guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon terus sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tru. Ora takok. Lho yo gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Seru. Dicari dulu, siapa Iki tahu lho, telepon iki gitu lho. loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho Kak. dewasa. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang dendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang gone tul cetak. Nonton sampai dijamin penak JTV. Hingga Kamis sore, banjir di desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Untuk Anda yang ingin menikmati kopi sambil berbagi, kini hadir kedai kopi di Fabis Coffee & Tea yang berlokasi di Jalan Kendal, Jakarta Pusat. Kedai kopi ini memiliki program kopi dibagi dan kue dibagi untuk masyarakat yang membutuhkan.
Berbagai kedai kopi dengan konsep unik banyak dijumpai di Jakarta. Salah satunya kedai kopi di Fabis Coffee & Tea. Kedai kopi yang berada di Jalan Kendal, Duku Atas, Jakarta Pusat ini dijalankan oleh penyandang disabilitas. Ini sebagai bentuk aktualisasi diri bagi para penyandang disabilitas, sekaligus menjadi wadah untuk bisa berkarya dan mandiri dalam berwirausaha. Kedai kopi ini mengajak pelanggannya untuk berbuat kebaikan. Di sini memiliki program kopi dibagi dan kue dibagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Mau berbagi nih Mbak, 1 cup atau 2 cup yang harganya 12.000 seperti itu. Nah nanti setelah mereka bayar akan diberikan magnet seperti ini. Ini untuk khusus kue. Untuk minuman ada sih. Nah, misalkan pembelinya saya mau berbagi minumannya, makanannya 2 cup atau 2 slice seperti itu. Nah, nanti akan dibagi 2. Nah, 2 dikasihkan magnet ini 2 dan nanti akan ditempel di sana. Nah, begitu nanti ada yang seperti pemulung, pengamen, anak-anak jalanan, ojol, mereka mau ambil kue ini, tinggal ditukarkan aja magnetnya ke teman-teman yang menjaga. Seperti itu, Mas. Pelanggan yang ingin membeli sekaligus berbagi kopi dan kue yang dijual di kedai kopi ini tidak perlu kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman tuli yang mengelola kedai kopi. Setiap pelanggan yang ingin memesan cukup memberikan bahasa isyarat yang ada di menu atau menunjuk menu yang ingin dipesan. Teman-teman tuli yang bekerja bisa membaca gerakan bibir para pelanggan. Kedai yang buka setiap hari ini menjual minuman kopi dan non-kopi mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Sementara untuk kue sifon dan bolen dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp45.000. Nah, untuk Anda yang ingin menikmati kopi sekaligus berbagi, kedai kopi di Fabis mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk Anda. Jeffrey Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan ini menghadirkan sensasi menikmati kopi dan makanan Nusantara sambil berolahraga. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda bisa menikmati kopi dan juga bermain golf. Jika kebanyakan orang datang ke kedai kopi untuk menikmati kopi serta nongkrong bersama teman dan keluarga, namun kini hadir sebuah konsep kedai kopi yang tidak hanya untuk sekadar duduk sambil ngopi saja, karena di kedai ini para pengunjung juga bisa berolahraga. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop adalah sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan yang menghadirkan mini golf bagi para pengunjung. Konsep yang diusung kedai kopi ini terbilang unik dan dinilai cocok terlebih di tengah pandemi virus corona, di mana orang-orang harus banyak berolahraga agar badan tetap bugar. Kan waktu itu masih pandemi, jadi kita berpikir ini orang-orang mungkin kita harus suguhkan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih menarik atau unik. Dan akhirnya juga salah satu partner kita ada yang memang hobi untuk golf ya. Nah, waktu itu kita lihat bahwa mini golf ini belum, atau golf ini udah banyak sebetulnya, driving dan golf, tapi belum ada tempat yang menyuguhkan mini golf. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan tidak ada tempat komersil yang menyuguhkan mini golf yang memang semacam skala kecilnya dari golf yang beneran gitu. Nah, dan juga kita kombinasikan dengan coffee shop. Kedai kopi dan mini golf ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, membuat siapapun leluasa berkunjung di sini. Mini golfnya terdapat 18 hole. Bisa dibilang mini golf di Kolepa seperti miniatur lapangan golf, karena aturan bermain di mini golf ini mengadaptasi peraturan bermain golf di lapangan.
Untuk setiap pengunjung yang ingin bermain golf, akan dikenakan biaya bervariasi, yakni Rp80.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Rp100.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan Rp150.000 per orang untuk weekend atau hari libur dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain mini golf, kedai kopi ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Beberapa orang dewasa lebih prefer non-coffee. Nah, yang non-coffee yang kita tawarkan ada mocktail dari sirup dan soda, dan kemudian ada campuran dari buah-buahan juga. Kalau makanannya? Kalau makanan favorit kita di sini ada ayam sambal matah dan nasi goreng sate taichan. Ya, itu yang paling sering customer pilih untuk menemani mereka main golf. Gitu. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop menjadi alternatif tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga dilanjutkan kulineran. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Kini telah hadir terobosan baru, Bio Nuratic, merupakan herbal, sangat ampuh untuk mengatasi asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Bio Nuratic terbuat dari bahan-bahan alami yang diolah menggunakan teknologi ekstrak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bio Nuratic, pilih hijau ajaib. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho, Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh, dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone cenak. Nonton sampai dijamin penak JTV. Hingga Kamis sore, banjir di desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Wow. Aha. Wow. Musim hujan.
suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kelambimu kang tak dinegating ping 4. Siapa? Lelah Dede. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Ojo guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon ae terus sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh terus. Ora takok. Lho yo gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Rumah makan Bakul Asi yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Banten ini menyajikan makanan khas Sunda dengan harga kaki 5 loh pemirsa. Dan pengunjung yang datang pun ke tempat ini ramai karena harga yang terjangkau. Ada sebuah rumah makan khas Sunda di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang menyajikan makanan khas Sunda dengan pelayanan yang ramah. Rumah makan ini bernama Rumah Makan Bakul Asi. Semua makanan khas Sunda disajikan dengan resep khas dari Rumah Makan Bakul Asi sehingga disukai warga di Tanah Jawara. Menu yang menggugah selera serta harga yang ramah di kantong membuat rumah makan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Selama menikmati makanan, pengunjung di sini juga dimanjakan oleh alunan musik Sunda. Enak, sudah sering pelayanan bagus, memuaskan. Harga kompetitif, murah. Ya, tadi makan apa tuh? Tadi makan pepes ikan, makan apa lagi tuh? Ayam bakar, ayam goreng dan lain-lain lah. Pemilik rumah makan Bakul Asi, Asi Kurniasi mengatakan rumah makan ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu dengan tetap konsisten menyajikan menu khas Sunda. Ide awal mendirikan rumah makan Sunda karena Asi gemar memasak makanan Sunda dan ia pun berasal dari Jawa Barat. 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, rumah makan ini tetap bertahan dengan 7 orang karyawan. Menurut Asi, keuntungan jelas menurun. Namun ia bersyukur karena rumah makan miliknya tetap bertahan. Iya, Sunda. Kenapa memilih kuliner Sunda Bu yang dihidangkan? Kebetulan saya orang Sunda aslinya, jadi lidahnya udah terbiasa dengan lidah masakan Sunda gitu. Karena orang tua saya dari Jawa Barat, bapak saya almarhum, jadi dia lebih senang masakan Sunda aja gitu karena udah terbiasa dua-dua orang Sunda gitu. Kalau pengunjung sendiri Bu dengan sajian makanan Sunda ini bagaimana Bu? Minatnya? Bagus sih minatnya, mereka tertariknya dengan sambelnya ya. Karena kita sambelnya pedas banget gitu. Jadi mereka lebih suka sama cerebasnya sama sambelnya juga gitu. Harga makanan di rumah makan Bakul Asi mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Selain lauk, ayam, daging, ikan, bebek, ada pula beragam tumisan. Pengunjung juga bisa makan di ruangan biasa ataupun di tempat lesehan dengan kapasitas mencapai 250 orang. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten.
Dari Provinsi Banten kita ke Sulawesi Utara nih pemirsa. Wisata kuliner ikan bakar di Kota Manado ini kian menjamur karena banyaknya peminat ikan di sana. Memang berbagai jenis ikan di Kota Manado ini menjadi menu andalan setiap rumah makan. Namun ada salah satu rumah makan yang tetap menjaga cita rasanya dan telah buka sejak 20 tahun silam. Di Kota Manado saat ini telah menjamur rumah makan ikan bakar. Berbagai jenis ikan ada di menu andalan para pelaku usaha untuk menarik minat pelanggan. Namun ada satu tempat di Kota Tinutuan ini yang masih mempertahankan cita rasa ikan bakar khasnya sejak memulai usaha kuliner 20 tahun silam. Ikan khas tudek dan oci yang diambil langsung dari para nelayan di Teluk Manado menjadi andalan di rumah makan ikan bakar legenda Kota Manado yakni Angel Fish. Jadi sudah dari tahun 2000, mulainya tahun 2000 sampai sekarang sih masih tetap eksis dia. Di sini ada ikan-ikan lain, termasuk ikan koropa, ikan-ikan karang juga termasuk cumi dan ada beberapa macam, tapi itu terbatas. Cita rasa yang khas dari sambal dabu-dabu lilang, ikan bakar tudek dan sayur kangkung yang masih fresh serta ikan tudek woku selaku menjadi andalan warga lokal hingga para pelancong dari luar negeri sejak tahun 2000 yang lalu. Bahkan rumah makan ini sudah memiliki pelanggan tetap. Ikan tudek di Angel Fish segar, DP ikan juga enak dibakarnya, teksturnya lembut, enak. Sudah berapa? Sudah sekitar 3-4 tahun. Iya. Kalau di tempat lain belum pernah coba sih, tapi di sini enak. Rumah makan ini bahkan pernah menghabiskan 500 ekor ikan tudek segar dalam sehari untuk para pecinta kuliner ikan bakar. Nah, dengan Rp35.000 Anda sudah dapat menikmati kuliner andalan di Kota Manado ini yang dipaketkan dengan nasi dan sayur kangkung cah. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Kali ini di tahun 2025, Kenduren, Festival Durian dan Buah Unggulan Jawa Timur kembali hadir dimeriahkan Bazar UMKM, live music, game, door prize, dan acara menarik lainnya. Ayo, datang dan ramaikan acara Kenduren 14-16 Februari 2025 di Living Land by Mandiri, Jalan Pemuda nomor 23, Surabaya. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang dendam temen. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tel Channel. Nonton sampai dijamin penak CTV.